Shalom, selamat pagi para pendengar Resapi GKJ Margoyudan hari ini. Salam sehat, sukacita, dan penuh syukur untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Dan saat ini kami telah menikmati berkat berupa kesehatan dan keselamatan. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama mau membaca dan belajar dari firman Tuhan. Berkenan menyertai ya Tuhan, serta menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar bersama di dalam renungan pagi hari ini dapat kami laksanakan di tengah kehidupan kami. Kami mau menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Kejadian, pasal 13 ayat 11, yang merupakan dari salah satu bagian perikop dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 yang demikian. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini kami beri judul Mengalah bukan berarti kalah. Dalam kehidupan kami atau sehari-hari kita pernah mendengar sapaan, "Ayo, kakak mengalah sama adik. Kamu kan sudah lebih besar, jadi ya seharusnya bisa bersikap dewasa." Seperti itu nasihat yang diberikan oleh anaknya ketika mendapati mereka sedang bertengkar dan berebut sesuatu. Pada akhirnya, memang biasanya sang kakak mengalah karena adik sudah menangis meraung-raung bila tidak diberi mainannya. Bila kasusnya terjadi kepada dua orang dewasa, tentu ceritanya menjadi lain, sebab kedewasaan seseorang tidak bergantung pada usianya. Abram adalah orang pilihan Allah yang dijanjikan untuk memasuki tanah perjanjian. Saat berangkat dari negeri asalnya, ia membawa keponakannya yang bernama Lot. Abram dicatat sebagai orang yang sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Lot, keponakannya juga memiliki banyak domba, lembu, dan kemah. Saat mereka tiba di tempat persinggahan, di situ konflik mulai terjadi. Memang bukan Abram dan Lot yang berkonflik secara langsung, tetapi para gembala Lot dan gembala Abram terlibat dalam perkelahian karena negeri itu tidak cukup untuk memberi makan ternak-ternak mereka. Karena itu, Abram yang berinisiatif untuk menyelesaikan masalah di antara mereka.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Abram terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih tanah untuk didiami. Dalam bacaan tadi dari Kejadian 13 ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Sedangkan Abram memilih untuk menetap di tanah Kanaan. Hal yang menarik di sini adalah Abram sebagai orang yang lebih tua, bahkan bisa dikatakan pengganti orang tua bagi Lot, memberikan kesempatan pertama untuk memilih. Tidak mungkin hal ini terjadi bila tidak ada kerendahan hati dalam dirinya. Sebenarnya Abram sebagai orang yang lebih berkuasa bisa saja menggunakan kedudukannya untuk memilih lebih dulu. Tetapi ia merendahkan egonya dan menyelesaikan permasalahan dengan sangat bijak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi konflik dengan seseorang, selalu ada rasa ingin mempertahankan ego dan menang dalam perdebatan yang terjadi. Tetapi seringkali hal itu membawa kepada permasalahan yang lebih runcing, bukan? Biarlah sebagai murid Kristus, kita belajar untuk merendahkan hati dan belajar menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Kerendahan hati membawa ketundukan pada kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan tentang mengalah bukan berarti kalah. Kami mau menyerahkan perjalanan kehidupan kami hari ini serta aktivitas kami hari ini. Mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan sehingga dapat berjalan dengan baik. Menyadari atas segala dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.